warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Widya Bahtiar dan saya Yuyun. Dengan otomatis dong dengan Mr. Jelly-nya. Iya. Di sesi yang kedua ini seperti biasa, seperti yang tadi pertama ya. Iya. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan langsung bertanya, nanti akan saya jawab. Kita akan membuat cake Coco Mouse Pudding. Iya. Cake yang ada Mr. Jelly-nya, pasti selalu saya membuat cake itu selalu ada Mr. Jelly-nya di dalamnya. Yang istimewanya lagi, mouse puddingnya ini dari agar Mr. Jelly berasa seperti Es krim. Nah, nggak bohong loh, anak-anak saya di rumah, bukan main. Nggak bisa diem sedikit, ngeliat itu dia cuma bilang nih, abis ibu bikinnya sedikit. Jadi mau tidak mau kita harus berkreasi, membuat ulang lagi, ya. Apa saja yang dibutuhkan? Untuk cake-nya biasa seperti cake pada umumnya, tapi hanya istimewanya yaitu kita selalu menggunakan Mr. Jelly di dalamnya, yaitu ada 3 butir telur, coklat bubuk, margarin atau butter ya, boleh. Terus lalu ada SP, gula pasir, terigu dan maizena. Dan tidak lupa satu lagi, saya selalu menambahkan Mr. Jelly di dalamnya sebanyak 1 sendok teh. Kenapa? Pasti tadi seperti yang awal sudah saya jelaskan, bahwa kalau misalkan ada Mr. Jelly di dalam cake, kita mendapatkan hasil yang lembut tapi padat saat kita makan. Tidak seret. Nah, itu kuncinya kenapa? Ya, Bun, ya? Betul, kenapa selalu cake saya berasa moist tapi mengenyangkan, karena ada si Mr. Jelly. Oke, yang pertama akan kita lakukan adalah kocok kuenya. Kita kocok dulu. Oh, menteganya minta dicairkan dulu ya. Jangan lupa menteganya dicairkan ya. Lalu ada telur 3 butir. Dengan loyang ukuran 18 x 18 itu cukup setengah resep saja. Kecuali kalau ibu-ibu atau rekan semua membuatnya ingin satu yang besar. Itu bisa membuat satu resep dari yang saya sampaikan di Mr. Jelly. Oke, lalu ada gula pasir. Tentu saja kita tambahkan dengan SP. Kita bikin cake coklat dulu ya. Cake coklat, nanti di atasnya ada mousse. Biasanya sih kalau banyak yang nyebut itu suka triple Coco Mouse gitu ya. Tapi kalau saya selalu menyebutnya hanya cukup cake Coco Mouse Pudding. Jadi dia rasanya seperti es krim. Ya, ini kita kocok seperti biasa sampai dengan mengembang. Jangan lupa mentega dicairkan. Udah diangkat, udah ditutup. Lalu aduk itu terigu, coklat, maizena, dan 1 sendok teh Mr. Jelly. Mangkoknya sudah. Oke, kalau sudah kita kecilkan, yuk kita masukkan terigunya. Setelah dicampur dengan Mr. Jelly, maizena, dan coklat bubuk ya. Agak susah, ini tempat mangkoknya agak dalam. Kita aduk pakai spatula saja ya. Ini gimana ya bukannya? Oh gini. Ya. Oke. Ini saya masukkan semua ke dalam. Yang mau bertanya silakan ya. Oke, kalau sudah kita masukkan menteganya. Ini seperti membuat cake biasa ya, hanya bedanya saya selalu menggunakan Mr. Jelly di dalam adonan cake-nya. Dicoba di rumah biar tahu bagaimana bedanya cake yang ada Mr. Jelly-nya dengan cake yang biasa saja atau tidak ada jelinya. Yuk, lalu kalau sudah tercampur rata, kita masukkan ke dalam loyang yang sudah kita oles. Cukup oles mentega saja karena kita akan dikukus, tidak perlu ditaburi terigu, ya. Atau kita oles pakai minyak goreng. Lebih praktis lagi kalau mau ditaruh kertas roti juga boleh,
atau baking paper ya. Biasanya ibu-ibu maunya praktis, nggak mau oles-oles. Adanya baking paper atau kertas roti boleh. Oke, jangan lupa dipanaskan dulu ya untuk kelakatnya atau apa ya namanya? Kukusan. Supaya udaranya keluar. Jadi dia semua masuk ke dalam, dia turun ke bawah sehingga tidak ada rongga-rongga pori-pori yang keluar nanti saat cake-nya sudah jadi. Oke, ini kukusannya sudah panas. Coba dikeluarin dulu ini. Ya. Kita kukus kira-kira 30 sampai 45 menit. Kembali lagi saya terangkan tergantung dari kukusannya ibu-ibu atau semua teman-teman yang nonton ya, yang kalian miliki. Sama apinya jangan terlalu besar. Kenapa? Kalau apinya besar, kembali saya ingatkan, dia akan mekar dan menjadi ketawa. Ya. Oke? A few moments later. Ini hasilnya, cake-nya padat, tapi dia rasanya moist ya, atau lembut atau basah. Ya, ini coklat, dalamnya ada Mr. Jelly-nya. Oke, ini kita balik cake-nya. Ini kita buat pakai mika. Kalau kita punya loyang yang bongkar pasang, silahkan boleh langsung dikerjakan di loyang yang bongkar pasang. Tapi kalau seandainya ibu-ibu tidak punya loyang bongkar pasang, ya kita boleh pakai mika. Ini ada mika meteran, biasanya di TBK banyak. Beli semeter atau beli sesuai dengan kebutuhan itu biasanya boleh ya. Jadi untuk lebih mudahnya, kadang kan tidak semua yang punya loyang bongkar pasang ya ibu-ibu ya. Jadi ya kita pakai yang kita punya saja. Kita gunting sesuai dengan ukurannya. Selanjutnya akan kita buat mousse-nya. Ini benar-benar berasa yummy sekali ya. Yang pertama adalah susu UHT 200 ml. Lalu kita pakai agar. Biasanya kalau misalkan yang di luar-luar atau banyak resep itu mereka menggunakannya itu gelatin. Tapi kan kadang gelatin itu agak sulit dicarinya ya di pelosok-pelosok. Jadi saya selalu memakainya dengan Mr. Jelly agar-agar. Hasilnya sama, kuatnya juga sama, rasa lembutnya sama, seperti es krimnya juga pasti sama. Ya. Jadi saya pakai agar 1 buah. Yuk dimasukin. Sudah. Ini coklat bloknya ada 60 gram. Kita potong-potong dulu. Ya apinya. Oh salah mbak, itu dikocok dulu. Itu kecilin dulu ya. Nah ada whipped cream 200 gram 200 ml, tapi hampir sama dengan 200 gram. Ini dikocok dulu sampai kaku. Kalau agar itu dia agak sedikit cepat ya kalau ibu-ibu mengerjakannya sendiri. Jadi lebih baik dikocok dulu whipped creamnya. Matiin dulu deh mbak Yunita. Saya menggunakan whipped cream cair. Kalau misalkan ibu-ibu bertanya, Mbak, saya punyanya whipped cream bubuk, bisa nggak? Bisa, disesuaikan. Kalau whipped cream bubuknya itu 100 gram, airnya 200 ml atau 200 gram, air dingin. Sudah mendidih? Ya, kalau sudah mendidih, ini sudah kaku, sudah mendidih, itu dimatikan apinya, dimasukkan coklat bubuk. Jadi jangan sampai coklat blok, maaf. Jadi jangan sampai coklat ini dimasak dengan api yang menyala ya. Jadi dia hanya mendapat panas dari si agar tadi. Ini kalau sudah sedikit hilang uapnya, kita masukkan ke dalam adonan kocokan whipped cream tadi ya. Itu pakai spatula ya. Sayang dong. Buatnya banget mudah banget, tapi rasanya
tidak semudah yang dirasa. Habis ini sebentar ya bikinnya. Nah, ini kita taruh di atasnya ya, ibu-ibu ya. Duh, udah gak sabar ini mau makannya. Ya, kita ratakan ya supaya nanti ganasnya bisa ketutup dengan sempurna misalnya ya. Jadi ini ibu bisa buat 2 atau 3 lapis, misalkan mau warna-warni, mau tambah lagi yang warna lain lagi ya boleh, silakan ya. Ini, nah kalau saya bilang saya pakai Mr. Jelly, kenapa dia lebih setnya lebih cepat? Ini lihat sebentar aja dia sudah keras, sehingga tanpa harus dimasukkan ke dalam kulkas juga dia sudah oke, sudah bisa buat ganas lalu kita taruh di atasnya ya. Oke, kita akan membuat ganasnya yang sekarang sebentar nih ya. Kita membuat ganasnya itu yang pertama adalah kita tim coklat dengan margarin. Margarinnya 50 gram, coklatnya 200 gram. Jadi lebih banyak coklatnya ya daripada margarinnya ya. Nyoklat banget pokoknya ini ya. Ini ganache untuk di atasnya. Ini juga bisa dipakai untuk kue. Jadi kalau udah bikin ganache kita bisa pakai untuk kue juga. A few inches later. Nah, kalau ini mau untuk siraman kue juga bisa. Ya, jadi kita ada cake, langsung kita siram dengan coklat ganache ini juga bisa. Kalau resepnya sama. Kalau mau kental, jadi kita mau pakainya ini di dalam piping bag, terus kita hias. Ini harus masuk dalam kulkas sekitar 30 sampai 1 jam. Baru dia akan menjadi kental. Oke, kalau sudah. Sebentar ya masak ini ya. Oh, sebentar banget. Padahal 3 Tapi macam rasanya ya, ini lupa ya tadi kita isi ya. Nah, kebayang nggak? Kebayang dong. Bagus banget nih buat ide jualan nih ya. Wow. Pas. Ya. Nah, ini tadi saya keterlewat. Jadi kita juga bisa bikin untuk dessert box. Ya, kita masukkan ke dalam dessert tempat kotak box seperti ini. Biasanya ini banyak banget ya, ada di TBK, termasuk di Dunia Rasa juga ada, jadi boleh beli online. Lalu kita cetak sesuai dengan kotak yang kita pergunakan. Jangan lupa seperti yang tadi saya bilang, selalu sedikit ditekan-tekan, bisa dengan sendok, bisa juga dengan tangan yang menggunakan sarung tangan supaya bersih ya, supaya dia hasilnya padat. Oke, atau mau yang berbentuk gelas juga bisa seperti ini, sama juga kita cetak, lalu kita posisinya kita pojok-pojokkan seperti ini ya. Jadi kalau tadi ada yang ibu bilang saya mau ganti dengan sipon, silahkan, itu juga bisa. Sponge cake ya, dia jauh lebih lembut, tapi ingat kalau saya selalu ada Mr. Jelly di dalamnya. Next saya akan buat sponge cake yang ada Mr. Jelly-nya ya. Kita kasih tahu ya Bu, ini apa? Bunga ciplukan. Apa sih? Bunga cipukan. Kalau dulu itu ini banget loh, terkenal banget nih kalau kita zaman kecil kita cari-cari. Kalau dulu dia disia-siakan. Oh, sia-siakan. Aduh. Ini tadi saya iseng ceritanya. Bikin gampang ya bikinnya, cuma dari coklat putih sama coklat terus dicairkan, ditaruh di mika. Nah, hasilnya tinggal kita patah-patahkan bisa seperti ini. Jadi bisa kita hias sesuka kita. Nah, misalkan ya. Nah, ini kalau untuk hiasan boleh sesuai dengan selera, silahkan. Boleh mau pakai buttercream, mau pakai buah-buahan, itu juga boleh. Tapi biasanya kalau sudah kayak begini kita sudah nggak sabar motongnya, jadi ya udah yang simple aja, gitu ya. Oke, saya potong ya. Saya mau tunjukin. Ini karena dari kulkas porsinya. Nah, kalau kita pakai coklat
blok atau coklat saja tanpa dengan whipped cream untuk ganas, dia begitu dipotong akan pecah. Sementara kalau kita pakai ganas, ketika dia dipotong, dia mengikuti tekstur yang kita potong. Nah, dia di sininya nih. Mana? Boleh? Oh, kebayang dong ya. Bukan main. Siapa yang mau nyobain? Jadi saya biasanya kalau untuk strawberry suka kayak kasih glaze ya, supaya lebih mengkilap, jadi dia lebih menarik. Glaze juga banyak di TBK. Aduh, nggak kuat saya. Oke, sampai di sini dulu kelas kita hari ini. Jangan lupa ibu-ibu banyak-banyak berkreasi, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa upload upload di IG-nya Mr. Jelly, Dunia Rasa, dan IG saya. Akan saya pilih satu orang untuk ikut ke sini demo bersama saya. Dan jangan lupa selalu menggunakan Mr. Jelly. Terasa sangat buahnya. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.